Polisi masih memeriksa perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang atas terpotongnya jari bayi saat melepas perban infus. Hari ini polisi melakukan gelar perkara untuk penetapan status perawat dan perkembangan penyelidikan. Polisi masih memeriksa perawat Rumah Sakit Muhammadiyah atas insiden terpotongnya jari bayi berusia 7 bulan saat melepas perban infus Jumat kemarin. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan adanya unsur kelalaian dari perawat. Hari ini, polisi juga akan melakukan gelar perkara dari 7 orang saksi yang sudah diperiksa secara maraton sejak Sabtu kemarin dan hasil visum korban serta alat bukti lain. Gelar perkara ini akan menentukan status perawat yang saat ini masih berstatus terperiksa. Polisi juga tengah menunggu hasil tindakan operasi penyambungan jari korban dari rumah sakit untuk penyelidikan. Saat ini, korban masih menjalani perawatan di ruang VIP rumah sakit. Hari ini kita akan gelar perkara untuk menentukan langkah berikutnya. Dari gelar perkaranya ada penetapan tersangka dari? Ya, kita akan lihat hasil gelar perkara. Ya, kalau misalnya nanti memang terdapat alat cukup bukti, ya kita akan lakukan langkah untuk penentuan. Meski pelaku meminta berdamai, pihak keluarga korban tetap melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kami telah terhubung dengan Kombes Pol Muhammad Ngajib, Kapolres Tabes Palembang. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, dari hasil gelar perkara, apakah perawat yang bersangkutan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, dari proses penyidikan, di mana kemarin ada 7 orang yang sudah kita minta keterangan selaku saksi, dan hari ini kita ada tambahan, ada 3 orang lagi yang kita minta keterangan selaku saksi juga, dan juga hari ini kita telah melaksanakan gelar perkara untuk menentukan proses lebih lanjut. Dan dari hasil gelar perkara patut kita duga bahwa kelalaian yang dilakukan oleh salah satu orang perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah, kita sudah tetapkan bahwa patut diduga ada satu tindak pidana. Dan kita tetapkan inisial DN, kita jadikan tersangka. Dan untuk proses lebih lanjut, kita akan panggil dan minta keterangan selaku tersangka. Pak Ngajib, sebentar, Anda menyebutkan artinya status sudah naik ke penyidikan dan perawat yang dimaksud sudah menjadi tersangka, betul ya Pak? Ya, sudah kita tetapkan tersangka, kita akan panggil terhadap yang bersangkutan untuk kita minta keterangan selaku tersangka. Oke, ada indikasi pelanggaran pidana yang jelas di sana. Artinya masuknya lewat unsur kelalaian kah? Ya, jadi kita patut duga terpenuhi unsur di pasal 360 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun. Oke, Pak, ini juga menarik Pak, karena yang dimaksud perawat adalah seorang yang sudah bertugas lebih dari 18 tahun dan kemudian disebutkan malapraktik. Mengapa bisa demikian, Pak? Ya, disitulah ada satu kelalaian yang dilakukan oleh patut kedua tersangka, bahwa pada saat memotong perban itu menggunakan gunting, alat gunting yang cukup besar, dan di situ sebenarnya sudah diingatkan juga. Disitulah ada unsur ketidakhati-hatian daripada perawat tersebut, sehingga kita patut kita duga sebagai satu kelalaian daripada yang bersangkutan. Baik, Pak Ngajib, tadi disebutkan juga gelar perkara ini melalui visum terhadap korban. Kondisi terakhir korban seperti apa saat ini, Pak? Ya, untuk kondisi informasi daripada korban di rumah sakit saat ini sudah membaik dalam proses penyelesaian kondisi daripada korban tersebut. Oke, ada beberapa orang yang sudah diperiksa. Apakah artinya ada potensi tersangka lain dalam kasus ini yang turut serta dalam malapraktek yang dimaksud, Pak Kapolres? Ya, tentunya kita mendasari pada proses penyidikan saat ini dari alat bukti keterangan saksi, kemudian bukti petunjuk, dan juga dari bukti surat atau hasil daripada visum et repertum. Kita sementara ini
baru menetapkan satu tersangka inisial DN. Nah, namun demikian nantinya tentunya dari hasil pemeriksaan itu kita akan lihat apakah ada pelaku-pelaku yang lain yang ikut membantu ataupun yang lainnya. Nah, tapi sementara ini baru kita tetapkan satu tersangka. Tapi dalam laporan yang terlapor adalah perawatnya atau ada oknum lain? Betul, kalau dilihat dari laporan yang dibuat oleh korban di Polrestabes Palembang, untuk terlapornya satu, inisial DN, perawat tersebut. 10 orang saksi yang diperiksa ini dari pihak mana saja Pak Kapolres? Ya tentunya yang kita periksa selaku saksi ini adalah orang-orang yang melihat langsung pada saat kejadian, diantaranya adalah dari keluarga korban, kemudian juga dari pihak rumah sakit, termasuk dari calon terduga yang sebagai tersangka yaitu inisial DN juga sudah kita minta keterangan selaku saksi. Oke, sudah disampaikan di hadapan media seperti ini Pak, sudah dijadikan tersangka, kita tunggu tindak lanjutnya. Dan tentu saja pesan yang disampaikan adalah untuk siapapun petugas medis agar lebih berhati-hati, apalagi menangani bayi. Terima kasih Pak.